Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengikuti kuliah GL 3207 Geologi Geotermal dengan topik Survei Geologi Geotermal dan Aplikasi Vulkanostratigrafi. Ada 3 segmen video yang disiapkan. Segmen pertama terkait dengan survei geologi. Ada 3 tujuan yang akan dicapai oleh perkuliahan hari ini. Pertama, mahasiswa memahami tahapan kegiatan survei lapangan. Kedua, mahasiswa memahami konsep vulkanostratigrafi untuk pemetaan geologi di daerah geotermal. Yang ketiga, mahasiswa memahami cara observasi, manifestasi, dan pengukuran lapangan geotermal. Terkait dengan survei geologi, merupakan kegiatan awal yang sangat penting dalam tahapan eksplorasi geotermal. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi potensi sumber daya geotermal dengan memahami karakteristik geologi daerah tersebut. Pada saat survei pemetaan lapangan dilakukan, maka perlu disiapkan pertama adalah peta-peta dasar yang ditampal dengan peta-peta interpretatif yang akan dicek di lapangan. Selain itu, alat-alat penunjang lapangan dan pengukuran jangan lupa untuk dibawa, seperti palu, kompas, termometer tanah, pH meter, dan sebagainya. Kemudian, observasi di titik yang sudah ditentukan dilakukan sebelumnya. Di setiap titik dilakukan deskripsi batuan pada singkapan yang ditemukan, serta mulai mengelompokkan sebaran batuan dan menarik urutan stratigrafi antar batuan yang ditemukan di lapangan. Setelah itu, pengumpulan data dilakukan meliputi pengukuran struktur geologi, deliniasi daerah alterasi dengan mengukur pH tanah atau air, serta pengambilan sampel batuan untuk keperluan uji lab dan penentuan umur. Peta-peta dasar apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum survei ke lapangan? Yang pertama, peta yang bisa digunakan yang paling sederhana adalah peta topografi atau peta Digital Elevation Model. Peta ini berisi informasi mengenai kontur topografi dan elevasi permukaan tanah, membantu dalam memahami morfologi dan fitur permukaan bumi. Peta dasar lainnya yang umum atau biasa digunakan adalah peta geologi dari referensi. Bisa berupa peta geologi regional atau peta geologi setempat yang sudah dipublikasikan atau dilaporkan oleh peneliti sebelumnya. Atau bisa juga peta dasar ini, peta geologi ini diambil dari peta geologi interpretatif, hasil analisis citra yang dilakukan sebelum survei dilakukan. Di dalam peta geologi referensi ataupun interpretatif ini, berisi informasi mengenai distribusi dan jenis batuan, serta struktur geologi yang ada di tempat yang akan disurvei. Peta dasar yang ketiga adalah peta hidrogeologi. Bisa berasal dari peta hidrogeologi referensi, kalau sudah ada data sebelumnya. Peta ini berisi distribusi dan aliran air bawah tanah. Ini penting untuk memahami sistem aquifer dan potensi sumber daya air. Peta dasar lainnya yang bisa digunakan adalah peta geokimia yang berasal dari referensi, kalau tersedia. Di dalam peta geokimia ini berisi distribusi unsur kimia di tanah dan batuan. Peta ini akan membantu dalam mengidentifikasi zona mineralisasi dan alterasi. Peta dasar lainnya yang bisa digunakan adalah
peta geofisika. Peta ini diperoleh dari hasil survei geofisika sebelumnya. Misalnya, peta magnetik, gravitasi, dan seismik untuk menggambarkan struktur bawah permukaan. Setelah peta-peta interpretatif ataupun peta dasar dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah observasi lapangan. Apa saja yang diobservasi di lapangan? Yang pertama adalah observasi geologi. Observasi geologi atau observasi geomorfologi merupakan kegiatan untuk memahami bentuk permukaan bumi, mengidentifikasi fitur-fitur geologi seperti gunung, lembah, dan dataran. Prinsip-prinsip geomorfologi dipakai pada saat observasi lapangan. Observasi lainnya yang perlu dilakukan pada saat eksplorasi geotermal adalah observasi vulkanostratigrafi. Observasi vulkanostratigrafi pada dasarnya adalah usaha untuk mengetahui lapisan batuan, memahami urutan pengendapan material vulkanik, dan sejarah geologi yang berkembang di daerah tersebut. Mungkin sumber api hanya masih di itu pojok barat di bawah puncak Besaki. Ini merupakan contoh ilustrasi bagaimana observasi di lapangan vulkanik ataupun geotermal dilakukan. Kita bisa melihat bagaimana stratigrafi batuan yang ada di lokasi tersebut. Material di sini banyak. Kita lihat perlapisannya, kita lihat bentuknya, serta hubungannya antara satu satuan dan satuan yang lain. Kemudian observasi lainnya adalah struktur geologi. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan sesar, lipatan, keberadaan kontak litologi, dan struktur geologi lainnya. Misalnya, breksiasi, ataupun kekar, rekahan, dan sebagainya. Struktur-struktur geologi tersebut dapat mempengaruhi sistem geotermal yang ada di lokasi setempat. Selain observasi geologi yang dilakukan di setiap titik singkapan ataupun titik yang sudah ditentukan sebelumnya, hal lainnya yang perlu dilakukan adalah pengumpulan data lapangan. Apa saja yang dikumpulkan di lapangan? Yang pertama, yang terpenting adalah sampel batuan. Sampel batuan akan dianalisis di laboratorium untuk keperluan lebih lanjut. Yang kedua, sampel tanah. Sampel tanah tidak kalah pentingnya dengan batuan. Ada kalanya tidak semua tempat masih memiliki batuan yang masih segar. Beberapa lokasi atau banyak lokasi di daerah vulkanik itu sudah mengalami alterasi ataupun pelapukan. Sehingga sampel tanah perlu dilakukan juga untuk analisis kandungan ataupun keberadaan alterasi di dalamnya. Sehingga di dalam sampel tanah ini bisa diidentifikasi zona alterasi ataupun mineralisasi yang terkait dengan aktivitas geotermal. Selain batuan dan tanah, sampel fluida seperti air ataupun gas juga diperlukan. Mengukur kandungan mineral dan unsur kimia dalam air untuk mengidentifikasi sumber panas dan aktivitas geotermal. Selain itu, unsur gas yang terlarut di dalam air juga penting dilakukan untuk dianalisis lebih jauh. Sehingga sampling fluida baik air ataupun gas ini diperlukan pada saat kegiatan survei lapangan. Yang keempat, data yang bisa dikumpulkan atau yang perlu dikumpulkan di lapangan adalah data-data pengukuran. Apa saja yang diukur di lapangan?
Yang pertama, yang paling penting adalah koordinat. Kita harus tahu lokasi yang kita observasi atau kita lakukan sampling batuan, tanah ataupun air, ataupun gas, berada di mana posisinya. Sehingga pencatatan koordinat harus dilakukan. Pengukuran lainnya adalah suhu. Suhu ini sangat penting untuk mengetahui perkiraan zona yang ada di lokasi yang dituju. Apakah berada di perkiraan dari zona outflow ataupun outflow ataupun recharge. Suhu ini bisa diukur baik pada media air, kalau ada air di situ, pada media tanah, dan juga udara. Suhu udara ini kadang penting, kadang digunakan untuk mengoreksi pengukuran suhu tanah dan air, terutama kaitannya dengan analisis citra termal yang dilakukan sebelumnya. Pengukuran lainnya adalah pengukuran pH. pH air atau pH tanah juga bisa menjadi indikator keberadaan sistem geotermal. Sehingga ini perlu dilakukan. Selain itu, pengukuran suseptibilitas magnetik juga penting dilakukan. Pada dasarnya, material-material batuan ataupun tanah yang pernah mengalami pemanasan dari sistem hidrotermal akan mengalami proses demagnetisasi atau penurunan nilai magnetik. Sehingga nilai suseptibilitas batuan atau tanah yang pernah mengalami pemanasan atau alterasi akan memiliki nilai suseptibilitas yang sangat rendah. Selain itu, konduktivitas dielektrik atau isi ini juga perlu dilakukan. Karena batuan-batuan atau tanah yang mengalami kontak dengan fluida hidrotermal pada umumnya memiliki nilai dielektrik yang tinggi. Kemudian pengukuran lainnya adalah kandungan klorofil atau fisiologi tanaman terkait dengan cekaman vegetasi. Tanaman-tanaman yang tumbuh di daerah manifestasi ataupun di daerah yang memiliki temperatur yang cukup tinggi akibat adanya sistem geotermal di bawahnya akan mengalami cekaman atau stres. Dan ini ditunjukkan oleh nilai klorofil yang rendah. Sehingga pengukuran klorofil ataupun fisiologi tanaman bisa berupa panjang batang, panjang daun, atau lebar daun. Ini akan sebagai salah satu indikator dari cekaman vegetasi. Selain itu, pengukuran struktur geologi diperlukan seandainya ada indikasi-indikasi keberadaan struktur di lokasi tersebut. Misalnya ada kekar, apalagi ada bukti sesar, itu harus diukur. Pada bagian terakhir dari segmen pertama ini, tolong sebutkan minimal 5 jenis pengukuran lapangan dan jelaskan guna atau manfaatnya untuk eksplorasi geotermal. Beberapa sudah saya jelaskan sebelumnya, tolong tambahkan atau lengkapi. Jawaban tolong isi di bagian kolom komentar dari modul 11 yang sudah disiapkan di EduNext kelas masing-masing. Kalimat tidak dibatasi, silakan lakukan sebaik mungkin, yang jelas dan tidak bertele-tele.